perkenalkan nama lengkap saya Maria Yolanda Paga, NIM 2024 710039, mahasiswa aktif semester 1 program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi baik, pada hari ini saya akan menjelaskan 5 materi yang berkaitan dengan konsep sistem informasi. Oke, di mana materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang teknologi komunikasi data, dan yang kedua pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi, yang ketiga mendeskripsikan etika dalam sistem informasi, yang keempat menjelaskan etika dalam sistem informasi, dan yang kelima menjelaskan dan mendeteksi ancaman dalam sistem informasi dan kelemahan sistem informasi. Jadi pada materi yang pertama yaitu menjelaskan teknologi komunikasi data. Jadi yang pertama, pengertian dari teknologi komunikasi data itu sendiri adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi digital antara dua atau lebih perangkat elektronik. Dan yang kedua adalah transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui saluran komunikasi. Dan yang ketiga adalah perangkat keras komunikasi data. Perangkat keras komunikasi data adalah perangkat yang dapat mengirimkan atau menerima data digital dalam sistem komunikasi. Beberapa contoh perangkat keras komunikasi data ada router, yang kedua modem, dan yang ketiga adalah server. Lanjut, materi yang kedua adalah pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi. Jadi, kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi teknologi berbasis aplikasi, termasuk sistem informasi. Yang pertama, kepemimpinan yang baik dapat memotivasi, dan yang kedua, kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kepemimpinan yang baik dapat membimbing anggota dan menunjukkan sikap kepemimpinannya. Peranan kepemimpinan terhadap sistem informasi memiliki beberapa peranan penting. Jadi kepemimpinan itu memiliki beberapa peranan penting seperti yang pertama, memfasilitasi penerapan teknologi, dan yang kedua, mendorong transformasi digital, dan yang ketiga, membuat keputusan yang tepat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas informasi. Lanjut, materi ketiga yaitu mendeskripsikan etika keamanan dalam sistem informasi. Jadi, etika dalam keamanan sistem informasi yaitu ada etika yang privasi, akurasi, properti, akses dalam sistem informasi. Yang kita lihat pada bagian pertama yaitu privasi, yaitu di mana hak individu untuk menjaga informasi pribadi dari akses orang lain yang tidak berwenang. Dan yang kedua adalah akurasi. Akurasi merupakan karakter penting yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Yang ketiga, properti. Properti adalah perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah akses. Fokus dari masalah akses adalah penyediaan akses untuk semua kalangan. Materi yang keempat adalah menjelaskan etika dalam sistem informasi. Etika keamanan dalam sistem informasi yang adalah upaya untuk melindungi data dari akses pengguna, pengungkapan, atau perubahan yang tidak sah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah menggunakan firewall untuk mengontrol akses masuk dan keluar dari jaringan. Yang kedua, menggunakan akses kontrol untuk mengatur hak akses pengguna terhadap data dan informasi. Dan yang ketiga, melakukan backup secara teratur untuk mengamankan data dan informasi. Dan materi yang terakhir adalah menjelaskan dan mendeteksi ancaman dalam sistem informasi dan kelemahan sistem informasi. Yang pertama adalah ancaman-ancaman sistem informasi. Ada 3 ancaman
sistem informasi. Yang pertama ada ancaman alam, yang kedua ancaman manusia, dan yang ketiga adalah ancaman lingkungan. Jadi mari kita bahas bersama pada ancaman alam. Ancaman alam adalah ancaman yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, badai, dan topan. Upaya untuk menghadapi ancaman alam, kita dapat menerapkan penerapan recovery terhadap semua data informasi dengan metode backup. Yang kedua adalah ancaman manusia seperti pencurian, perubahan tanpa izin, perusakan, dan virus. Dan yang terakhir adalah ancaman lingkungan seperti gangguan jaringan listrik atau kerusakan media tanpa informasi. Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem informasi. Ada beberapa kelemahan sistem informasi, yaitu yang pertama biaya implementasi, dan yang kedua ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi yang terus berkembang sehingga memerlukan pemeliharaan dan peningkatan secara terus-menerus. Yang ketiga, kesulitan implementasi. Proses implementasi yang rumit dan dapat menimbulkan resistensi dan dari karyawan. Yang keempat, ketergantungan pada data. Yang kelima, perubahan budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Sekian dan terima kasih.